MTS, SDI, MTS, jadi agak sedikit nah. Waalaikumsalam. Karena pusatnya. Oh, pusatnya. Pusatnya. Oke. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan kepada Yan Mustafa pimpin doa. Selamatkan. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Kecuali siapa yang tidak masuk dari yang langsung aja. Satu. Oke. Gantian. Mau kemana Mas ya? Mau kemana? Habis patah hati Pak. Oke. Saat ini kita akan belajar tentang kisah. Waktu itu akan bercerita tentang Abul Anbiya. Pak Malik bercerita tentang kisah hijrah Nabi Muhammad SAW. Dan saya saat ini akan mengkisahkan yaitu bapaknya manusia. Siapa bapak manusia? Istrinya. Baik, ayat-ayat yang mendukung tentang penciptaan Nabi Adam alaihissalam yaitu terdapat setidaknya ada 4 surah. Ada 4 surah yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Saya minta satu orang. Adli. Adli, bacakan ayat ke-30 bukan Qurannya di HP. Ada Quran, Pak. Ya, Al-Baqarah ayat 30. Kuldi. Ayo Adli. Ada ayat 7. Sorangnya ke Pak Malik. Iya. Atin ayat 4. Silakan buka. Atin ayat 4. Adli dulu. Adli. Adli, Pak. Kebanyakan musuh Pak. Oke, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Terus yang ini Al-Hijr ayat 26. Katanya asal ada ayat dulu. Usah beli dari hafal ke? Mantap, Pak Malik ayat tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Oke, kita bahas satu persatu. Jadi, teman-teman sekalian, apa yang ya? Kalau tugas saya di akhir itu nanti saya minta seorang-seorang carikan ayat di Quran yang mengenai tentang penciptaan Nabi Adam alaihissalam banyak di Quran. Jadi seorang-seorang nanti saya mintai ayatnya. Oke, kita lihat. Jadi apa nih?
sebagai khalifah, sebagai pemimpin, dan setiap manusia itu merupakan pemimpin. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala Allah nak ciptakan Nabi Adam, ada pertentangan dari iblis, dari Azazil. Ngapain Azazil tak menentang, dan para malaikat sebelumnya pun tidak mengetahui ngapain menentang. Ngapain ya Allah, engkau tak mau ciptakan manusia yang hanya membuat kerusakan di bumi, kata malaikat. Maka ditelusuri oleh para ulama. Ketika ditanya ngapain malaikat tak bertanya seperti dia. Maka puluhan jutaan ribuan tahun yang lalu sebelum manusia diciptakan, maka yang menempati bumi adalah bangsa jin. Ketika jin diciptakan untuk menempati muka bumi, maka dia berbuat kerusakan, saling membunuh, saling merusak, saling membasmi satu sama lain. Maka ketika dia, Allah pun menurunkan malaikat-malaikatnya untuk membasmi yang namanya jin yang durhaka. Maka kisahnya, konon kisahnya dijelaskan oleh ulama. Azazil yang mempunyai jin kecil, katanya jin yang masih kecil yang namanya Azazil, ia salah satu jin yang taat kepada Allah. Lantas malaikat pun membawa jin ia, itu konsepnya. Malaikat dengan izin Allah membawa jin yang kecil yang namanya Azazil dibawa ke langit. Untuk apa? Untuk belajar bersama malaikat. Dan sampai akhirnya Azazil merupakan makhluk yang dimuliakan di kerajaan langit, bukan di surga, di kerajaan langit. Lantas itulah awal mula kenapa iblis marah, karena udah ribuan tahun dimuliakan oleh malaikat di kerajaan langit. Maka Allah menciptakan manusia tidak mau, dia tidak setuju. Karena apa? Karena iblis menganggap bahwa api lebih mulia daripada tanah. Aku udah tuan rumah ribuan tahun, masa baru datang orang baru dimuliakan oleh Allah. Bahkan sampai malaikat disuruh sujud kepada Adam, maka dia menolak. Jadi pertanyaannya, iblis itu dari golongan apa? Golongan malaikat atau golongan jin? Jin. Boleh dicari. Siapa yang tahu ayat ketika iblisnya dari golongan jin? Ayatnya boleh. Siapa yang tahu? Biar Mustafa? Belum jadi dulu Pak. Jadinya. Belum kita jadi video. Oke, cari. Halo Google. Tolong carikan saya jinnya, iblisnya dari golongan jin. Boleh carikan ayatnya. Ayo, biar Mustafa. Biar saya soal. Dekatannya. Ini. Oh, di. Sony. Yo saya tahu. Apa Sony? Ayatnya. Saya sih dari bukan ayat, cuman menurut saya dari bangsa jin. Dari bangsa jin. Oke. Karena memiliki nafsu ya, salah satunya tidak mau tunduk. Tadi. Memiliki nafsu. Oke, mantap. Jawabannya betul, tapi harus didukung dengan dalil. Betul. Ayat. Dalilnya ayatnya. Ayo surah Al-Kahfi Pak. Al-Kahfi. Ya tadi dah tahu, saya tahu. Ayo cari apa bunyinya. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka ia mendurhaka perintah Tuhannya. Oke, jadi jawaban yang tepat, yang paling kuat, yang paling masyhur di kalangan ulama bahwa iblis merupakan golongan jin. Itulah dalilnya di surah Al-Kahfi tadi. Namun sebagian ulama ada berpendapat bahwa iblisnya dari kalangan malaikat. Ada ulama-ulamanya yang menganggap dengan dalil apa? Ayat yang tadi dibaca Al-Bi. Wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu fil ardi dengan ayatnya wa idh qulna lil malaikati isjudu ada bapak saja. Jadi ketika ulama menafsirkan bahwa yang disampaikan malaikat ia disertai dengan jin, disertai dengan iblis.
Jadi ulama yang sebagian yang berpendapatnya bahwa iblis dia sebagiannya adalah di golongan malaikat. Karena apa? Karena disatukan dengan malaikat untuk bersujud kepada Adam. Ia pendapat yang menurut ulama lain merupakan pendapat yang lemah, pendapat yang tidak kuat. Pendapat yang kuat adalah dari ditemukan oleh Bang Mustafa, yaitu Jin di Quran Al-Kahfi. Oke, kita lanjut. Nah, itu deh. Adam versus iblis. Adam versus iblis. 11. Teman yang di RPP saya ya ada peran adegan, ada yang iblis, ada yang si Adam. Nah, tapi itu saja teman. Menurut sebab Azazil diusir oleh Allah dari kerajaan langit. Sebabnya tadi tak saya beritahu, karena dia tidak terima ada orang baru yang dimuliakan oleh Allah di atas dirinya. Maka dia menganggap bahwa dia lebih baik daripada Adam. Dia menganggap api lebih baik daripada tanah. Padahal kalau kita saksikan, apa gunanya api? Ya, bakar. Bahan bakar neraka. Memanaskan, memasak, higienis. Namun kalau kita tanya kegunaan tanah apa? Satu, Kuburkan orang mati. kuburkan orang mati. Orientasi itu lagi. Pun kami kan tukang bangun rumah. Tanda-tanda ke? Meladang. Apa dia itu menanam? Tumbuhan meladang. Nanam apa? Jelaskan dulu nanam apa. Oh, Nanamnya banyak ya dia. jadi kalau kita telusuri tanahnya lebih banyak manfaatnya daripada api. Tapi iblis salah. Iblis menganggap api lebih baik daripada tanah. Sedangkan para ulama mengatakan bahwa tanah lebih baik daripada api dengan banyak manfaatnya. Tumbuhkan tanaman berprotein, lakainya, menjadikan air dan banyak kehidupan diawali dari tanah. Bahkan Adam sendiri dia tumbuh dari minyak tanah. Tanah makin hari makin mahal juga, Pak. Jadi bunda bagi tanah hubungi saya. Ya. Ada kamu dengan tanah dulu. Hati jual, tanah sengketa. Tanah sengketa pun ada dijual. Tanah ini milik negara. Dalam keadaan bertarung dia berdua, iblis dengan Adam. Terus iblis dimuliakan masuk ke dalam surga menikmati kenikmatan surga. Ada iblis dari Adam ke sana. Habis sebab Adam ini dikeluarkan dari surga. Satu, makan buah putih. Dua, Mangga berita. makan buah. Tiga, Takdir di Doni. sebab Adam itu dah ada tadi. Ini katanya sebab Adam dikeluarkan dari surga. Maka ulama menyimpulkan dari berbagai alasannya ngapa Adam tentang dikeluarkan dari surga karena dia memakan sesuatu yang haram. Iya. Jadi itu sebenarnya pelajaran untuk kita. Setiap seseorang sampai pun yang berani makan yang haram, maka jangankan yang dah masuk surga, yang baru masuk surga pun haram. Jangankan yang baru masuk surga, yang dah masuk surga pun Allah keluarkan dari surga. Karena apa? Makan sesuatu yang haram. Dia mudah-mudahan jadi pelajaran untuk ini. Siapa yang balik ya? Yang balik namanya Khuldi. Ada. Di mana bentuknya? Di mana bentuknya? Khuldi artinya kekal. Jadi ia adalah permainan iblis untuk menipu yang namanya Adam. Sebagaimana Allah sampaikan di surah Al-Kohar. Allah sampaikan di surah Al-Kohar adalah buah kekekalan. Fa'akalah hulul. Maka dia makan buah dia sampai dia kekal. Dia tidak jadi malaikat di dalam surga. Maka ditipu dibolak-balikan fakta bahwa dia Nabi Adam kami merasakan nikmatnya surga dan lama-lama di dalam.
hapukannya ketika makan dikeluarkan dari namanya surga. Terus, nah itu karena aku kan juga ada nih, sampai ini Qabil, ini Habil, sampai ini Buddha dan Ikrimah. Setelah keluar dari surga, Adam jumpa dengan Hawa. Jadi yang jumpa dengan Hawa ini ada apa? Langkah jumpa, langsung dia nyampe Pak. Tapi dia tadi kita bahasnya Nabi Adam dengan Hawa yang kita bahas tadi keluar. Makanya lahirlah namanya anak Qabil dan Habil. Qabil dan Labuda. Sekali mengandung kedua baru lahirlah Habil dan Ikrimah. Makanya kata ulama, setiap yang dikandung Hawa ia merupakan kembar sepasang. Jadi kembaran Qabil adalah Labuda. Sedangkan kembaran Habil adalah Ikrimah. Dan di dalam zaman ini disyariatkan oleh Allah bahwa anak Adam boleh menikah di satu darah tapi beda kandungan. Satu darah beda kandungan. Bagaimana si Qabil dan Labuda kan satu kandungan. Tidak akan boleh nikah. Dia hanya boleh nikah di Islam. Qabil nikah dengan Ikrimah, Habil nikah dengan Labuda. Maka di situlah awal cerita pembunuhan si Qabil dan Habil. Waalaikumsalam. Orang katanya si Labuda ia mempunyai cantiknya luar biasa. Dan Labuda harus dinikahkan dengan Habil. Sedangkan Qabil tidak mau nyape. Karena si Qabil harus nikah dengan Ikrimah yang konon katanya wajahnya jelek, jahat. Jadi si Qabil tidak mau. Aku harus nikah dengan yang namanya saudara sekandungku yaitu Labuda. Kisahnya ada di surah Al-Maidah ayat 27 sampai 31. Silakan, Pak. Nanya apa Pak? Nanya. Buku SD kami Pak ngomongin. Yang cantik Ikrimah Pak. Yang cantik bukan Labuda. Labuda. Oke. Oh, kalau dari namanya itu. Dari namanya Pak. Saya lihat di video. Jadi mana betul ya? Oke, tadi ini ya ayatnya. Atau mungkin saya salah katakan kali. Ayo. Dari kata Allah, "Waslu alaihim naba abadai Adam bil haq." Ceritakanlah kedua kisah anak Adam dengan secara detail, hak adanya. Maka kita tadi terlepas dari yang Labuda atau Ikrimah yang cantik, kita lepaskan. Ketika Qabil harus nikah dengan saudara adiknya yang jelek, dia tidak mau. Maka Nabi Adam diperintahkan oleh Allah untuk berkorban. Idza taqabbal il qurbanan yataqabbal minal akhar. Dan Allah menerima kurban seorang ini dan menolak kurban yang lain. Jadi di tafsir Ibnu Katsir dijelaskan ketika Qabil ia kemampuannya adalah bertanam, berkebun. Jadi dia kurbannya seikat gandum yang jelek, yang buruk dan bagus. Sedangkan si Habil ia peternak. Ia miara kambing, miara domba, dan diserahkan kurbannya domba yang besar yang gede. Dan ketika tanda Allah menerima kurban si Habil, Allah turunkan yang namanya api yang menyambar kurban si Habil, dan sampai bertahun-tahun, beribu tahun disimpan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada ulama mengatakan bahwa diganti ketika Nabi Ibrahim menyembelih anaknya, yaitu Nabi Musa. Tapi Nabi Ismail. April membawa istri. Sampai akhir cerita Qabil membunuh si Habil dan Habil dan sempat nikah dengan si yang cantik tadi. Saya lalu baru iman, mungkin saya yang salah. Dan si Qabil akan membunuh si Habil
Teori Darwin lah ya. Jadi kita anak sapi. Nah, kok kayak teori Darwin ya? Tadi masih jauh. Makanya anak Adam dan Hawa bukan hanya di dampak itu aja. Banyak anaknya. Tapi nanti Ayat evolusi karak. anaknya sangat banyak. Jadi kata para ulama kita itu adalah keturunan dari yang beda dan anak dari berawak kami dan nabi sampai Baramina dan sampai akhirnya sampai sekarang dan Allah cabut hukum bahwa boleh dikasih sampai kandungan. Jadi Allah cabut sampai Nabi Muhammad itu. Jadi pelajarannya apa kisah yang sama yang bisa kita petik persamaan Adam PS Iblis dan Qabil PS Habil. Persamaannya Dan ini Pak. dan gigi mantap boleh jadi oke persamaannya adalah dan gigi yaitu kasar Dia menang Pak. jadi selanjutnya kita akan bahas tentang macam-macam hasad dan contoh-contoh perilakunya serta referensi yang diambil dari materi ini. Tapi yang tahu ada berapa jenis macam-macam tinggi. Sebanyak kan? Oke, karena alhamdulillah karena kawan kita dah ingatkan waktunya habis, cukup sampai di sini.